Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Ngaji Ringan. Nah teman-teman, sekarang kita berada di materi ke-44, yaitu Fikih Saum Ramadan bagian 1. Rukun saum, yaitu 1. Menahan diri dari yang membatalkan puasa sejak terbit fajar hingga tenggelam matahari. 2. Niat untuk puasa. Niat dilakukan paling lambat sebelum terbit fajar. Makna secara syariat, hakikat niat adalah kehendak atau iradah yang terarah pada sebuah perbuatan untuk mencari ridha Allah Ta'ala dengan menjalankan hukumnya. Nah sekarang kepada siapa kita diwajibkan? Kepada siapa diwajibkannya saum, yaitu puasa Ramadan diwajibkan kepada setiap umat Islam, laki-laki dan perempuan, balik, berakal, dan sedang tanpa uzur atau halangan. Bagi mereka yang uzur atau sakit atau safar, diperkenankan untuk tidak melaksanakan saum, namun harus menggantinya pada hari-hari lainnya. Ayat Al-Quran, wa man kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan, lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Quran Surat Al-Baqarah, Quran Surat kedua ayat 184. Imam Ibnu Qudamah radhiyallahu anhu mengomentari ayat di atas, wal maradul mubihu lil fitri huwa sadidul ladzi yazidu bisawmi aw yukhsa tabatu'u bar'ihi. Sakit yang diperbolehkan untuk berbuka adalah sakit keras yang bisa bertambah parah karena puasa atau dikhawatiri lama sembuhnya. Berkenaan dengan keringanan tidak melaksanakan saum bagi mereka yang safar, diantaranya disebutkan dalam hadis dari Hamzah bin Amru al-Islami radhiyallahu anhu. Qala ya Rasulullahi ahadu bi quwatan ala siyami fis safari fahal alayya junahun. Faqala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya rasatun minallahi faman akhadam biha fasanun waman akhabba ayyasuma fala junaha alaih. Wahai Rasulullah, saya punya kekuatan untuk berpuasa dalam safar. Apakah salah saya melakukannya? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, itu adalah ruksah dari Allah. Barang siapa yang mau mengambilnya, yakni tidak puasa, maka itu baik. Dan barang siapa yang mau berpuasa, maka tidak ada salahnya. Hadis riwayat Muslim. Orang yang memaksakan diri bersaum di perjalanan dicela. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safar faro'a rojulang qadih tama'an nasu alaih faqad dallila alaih faqala malahu qalu rajulun sha'imun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisal birra an tasumu fis safar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tengah dalam perjalanannya. Dia melihat seorang yang dikerubungi oleh manusia. Dia nampak kehausan dan kepanasan. Rasulullah bertanya, kenapa dia? Mereka menjawab, seorang yang berpuasa. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada kebaikan kalian berpuasa dalam keadaan safar. Hadis riwayat Muslim. Berapakah jarak safar yang membolehkan berbuka? Safar yang membolehkan berbuka adalah safar yang membuatnya boleh pula qasar salat. Begitu pula rentang waktu yang membolehkan untuk berbuka bagi seorang musafir, yaitu selama jangka waktu dibolehkan pula mengqasar. Semua pembahasan ini telah kami bahas sebelumnya dalam pembahasan qasar salat. Pandangan para ulama dan taqiq dari Ibnu Qayyim, Fiqhus Sunnah. Orang yang kesulitan menjalankan saum. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
alladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa membayar fidyah, yaitu memberi makan fidyah seorang miskin. Quran surat Al-Baqarah, Quran surat kedua ayat 184. Yang dimaksud adalah orang-orang yang sudah lama sekali tidak mampu saum kapanpun, sehingga mesti diganti dengan fidyah, seperti orang jompo dan sakit menahun yang tipis kemungkinan sembuh. Adapun bagi yang masih mampu puasa hari lain, maka gantinya adalah qada puasa di hari lain, sebagaimana bunyi ayat sebelumnya. Inilah ketetapan buat pekerja keras, musafir termasuk diantaranya supir jarak jauh, sakit dan semisalnya yang ada kemungkinan dapat melakukan puasa ketika libur atau sehat. Bagaimana dengan wanita hamil dan menyusui? Wanita hamil dan menyusui juga termasuk kelompok yang berat untuk puasa. Hanya saja para ulama berbeda apakah dia termasuk menggantinya dengan qada di hari lain ataukah fidyah memberikan makanan ke fakir miskin. Mereka yang menyatakan wanita hamil harus mengqada berdalil dengan ayat berikut ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man kana minkum maridun aw ala safarin fa'idatun min ayyamin ukhar. Maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Quran surat Al-Baqarah, Quran surat kedua ayat 184. Sedangkan mereka yang menyatakan wanita hamil harus membayar fidyah berdalil dengan ayat berikut ini. Wa 'alal ladzina yuti'u a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa membayar fidyah, yaitu memberi makan fidyah seorang miskin. Surat Al-Baqarah surat kedua ayat 184. Syekh Yusuf Al-Qaradawi hafizahullah menggabungkan dua pendapat ini. Beliau berkata, banyak ibu-ibu hamil bertepatan bulan Ramadan merupakan rahmat dari Allah bagi mereka jika tidak dibebani kewajiban qada, namun cukup dengan fidyah saja. Di samping hal ini merupakan kebaikan untuk fakir dan miskin dan orang-orang yang membutuhkan pertolongan materi. Namun bagi ibu-ibu yang merasa melahirkannya jarang, sebagaimana umumnya ibu-ibu di masa kita saat ini dan di sebagian besar negara Islam, terutama di kota-kota, kadang-kadang hanya mengalami 2 kali hamil dan 2 kali menyusui selama hidupnya. Maka bagi mereka lebih tepat pendapat jumhur, yakni qada bukan fidyah. Itulah tadi teman-teman materi tentang fikih saum Ramadan bagian 1. Mudah-mudahan semuanya bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau pemilihan bahasa yang kurang tepat. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.